perkenalkan, nama saya Aista Septiana. Saya dari kelas 12 angkatan 2. Saya bersekolah di SMK Koperasi Yogyakarta, Jalan Kapas 1 nomor 5. Di SMK Koperasi Yogyakarta ini, kami memiliki 3 macam jurusan. Yang pertama ada AKL atau Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Yang kedua ada BDP atau Bisnis dari Pemasaran. Yang ketiga ada DKV, yaitu Desain Komunikasi Visual. SMK Koperasi Yogyakarta ini kami memiliki banyak sekali ekstrakurikuler. Contohnya ada basket, paduan suara, voli, futsal, karate, memasak, dan masih banyak lainnya. Berhubung saya dari jurusan akuntansi, maka saya akan berbagi ilmu kepada kalian semua tentang siklus akuntansi perusahaan gagal. Siklus akuntansi perusahaan gagal. Siklus akuntansi adalah proses pengumpulan, pengolahan data pada periode akuntansi berlangsung secara sistematis dan biasanya melalui tahap 1 tahun. Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam siklus akuntansi. Yang pertama ada bukti transaksi. Nah, sebelum melakukan bukti transaksi, maka sebaiknya kita menganalisis data sehingga kita dapat mengetahui untuk mengerjakan dan memahami bukti transaksi yang ada. Diawali dengan proses pengumpulan data yang menjadi sumber data keuangan. Contohnya ada kwitansi, wesel, surat berharga, surat perjanjian, dan lain-lain. Kedua adalah membuat jurnal. Setelah melakukan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah membuat jurnal, yaitu dengan memasukkan nilai yang diakui ke dalam jurnal-jurnal transaksi. Jurnal umum yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, dan jurnal kas keluar. Nah, yang ketiga kita membuat buku besar. Buku besar ini dapat kita dapat dari mengambil saldo akhir dari rekapitulasi yang ada dalam jurnal dan memasukkannya ke dalam buku besar sesuai dengan setiap akun-akun yang terkait, yaitu dimulai dari tanggal yang paling terkecil. Yang keempat ada neraca saldo berdasarkan dari akun-akun buku besar. Nah, yang kelima ada jurnal penyesuaian atau adjustment entries yang perlu dilakukan untuk menjamin laporan keuangan agar tidak mendapat kesalahan. Termasuk dalam tahap ini adalah pembetulan dan pencatatan transaksi non-kas seperti penghapusan aset karena rusak, penyusunan kertas kerja atau worksheet, dan neraca laju. Yang keenam ada membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 45. Yang terdiri dari laporan posisi keuangan adalah ikhtisar laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset atau aktiva, hutang atau liability, dan aset bersih lembaga lainnya. Yang ketujuh ada laporan arus kas atau cash flow statement. Adalah bagian dari keuangan lembaga yang dilakukan dalam proses periode akuntansi dan yang terdiri dari aliran dana kas masuk dan kas keluar. Biasanya dikelompokkan berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada jurnal penutup atau closing entries yang dibuat pada setiap akhir periode akuntansi. Juga dibukukan pada akun-akun buku besar dan akun-akun yang ditutup hanya pada laporan aktiva. Menutup suatu akun dilakukan dengan cara mengurangi saldo akhir menjadi 0 atau nihil. Dengan demikian, sistem akuntansi mengakomodasi laporan kegiatan keuangan lembaga mulai dari tahap awal identifikasi sampai dengan tahap akhir, sampai membuat laporan keuangan dan menganalisis informasi keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa melihat link di bawah ini.